修为高深，以他目前的年纪来说，这个死老头坏得很。让我看看你到底是谁。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gue akan melanjutkan Donghua yang berjudul Xingwu Senju Season 2 Part 8. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya ada praktisi surgawi tingkat 7 yang datang ke arah Ye Xinghe. Indera praktisi surgawi tingkat 7 sangat tajam. Jika mereka menemukan keberadaan Ye Xinghe, maka dia dalam masalah. Ternyata keluarga Tianheng memiliki begitu banyak praktisi surgawi tingkat 7. Jika Xian Yu terus menerobos masuk pasti akan dihadang. Lalu Xia Yuning mempunyai cara, dia akan memancing mereka untuk mengikutinya. Kemudian Ye Xinghe cari kesempatan untuk menemukan An Suyun. Sontak saja Ye Xinghe yang mendengar idenya pun khawatir terhadap Xia Yuning. Menurut Xia Yuning, meskipun dia tertangkap, mereka tidak berani menyinggung istana Raja Kota Utara. Pada akhirnya mereka pasti akan membiarkannya pergi. Lalu Ye Xinghe pun masih memikirkan cara yang diberikan Xia Yuning karena cara tersebut sangat berbahaya. Dan kemungkinan besar Xia Yuning akan dihukum oleh istana Raja Kota Utara meskipun dia dilepaskan keluarga Tianheng. Akan tetapi Ye Xinghe tidak mempunyai pilihan lain dan membiarkan Xia Yuning melancarkan aksinya. 夏雨宁啊，夏雨宁，明明心里不想让他一个人去找雪云的，算了，毕竟雪云也是我最好的姐妹啊。 Lalu terlihat ada salah satu penjaga yang tidak bergerak sedikit pun. Kemungkinan dia mengetahui jika itu adalah jebakan. Tampaknya keluarga Tianhe sengaja menempatkan salah satu praktisi kuat untuk menjaga An Suyun. Pada akhirnya Ye Xinghe menemukan An Suyun. Dia bahkan menyelinap ke keluarga Tianheng. An Suyun mengira takkan bisa melihatnya lagi. 我还以为这辈子再也见不到他了。你吓死我了！你别哭啊！ Ye Xinghe pun berniat membawa An Suyun pergi dari keluarga Tianheng karena dia telah dipenjara oleh keluarganya sendiri. Akan tetapi An Suyun tidak bisa pergi dengannya karena kekuatan keluarga Tianheng sangat besar. Pada saat itu pasti akan menyebabkan masalah bagi keluarga Xingyu. 天恒世家的势力这么大，你带我走，肯定会给你和你的家族带来麻烦。 Menurut Ye Xinghe, jika basis kultivasinya telah mencapai surgawi tingkat 7, dia memiliki kemampuan untuk melindungi An Suyun. Akan tetapi bahkan jika keluarga Tianheng tidak dapat menyentuh Ye Xinghe, keluarga super di ibu kota takkan bisa melepaskan keluarga Xingyu. 一起远走高飞，如果我走了，都会有无穷无尽的麻烦。 Terlihat Ye Xinghe masih memaksa An Suyun untuk pergi dengannya. Bahkan jika langit jatuh, Ye Xinghe juga akan membawa An Suyun karena dia sangat mengkhawatirkan kondisinya. Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar An Suyun. 雪云，在吗？雪云，在吗？
Lanjut cerita, sang bibi menghampiri An Suyun karena mendengar keributan di dalam kamarnya. Terlihat An Suyun mengusirnya, akan tetapi sang bibi mendengar banyak sekali gerakan dari luar yang masuk ke dalam. Pada akhirnya, sang bibi pun akan segera pergi dan menyerahkan keselamatan An Suyun pada para pengawal, dan An Suyun pun beralasan akan melanjutkan mandinya. 我要继续沐浴了。姨娘就先回去了。 Dan akhirnya Ye Xinghe pun merasa aman karena Bibi Yunping sudah keluar dari kamar An Suyun. Ternyata Bibi Yunping adalah istri kedua ayah An Suyun. Dia adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Setelah itu Ye Xinghe pun membujuk kembali An Suyun untuk pergi bersamanya. Tiba-tiba sang ayah datang menghampiri An Suyun. Pada akhirnya, Xia Yuning pun terkepung oleh para pengawal. Dia pun tidak bisa berkutik dengan pengawal yang berada di ranah surgawi tingkat 7. Lalu salah satu pengawal tidak menyangka wanita muda bisa menerobos masuk dan merobohkan dinding pavilion Tianheng. Dan basis kultivasinya sangat tinggi, harusnya berada di ranah surgawi tingkat 7. Dia pun tidak menyangka wanita muda seperti Xia Yuning sudah berada di tingkatan tersebut. 15、16岁的七重天境界强者，听他的口技也是这般嚣张。 Setelah itu sang penjaga menanyakan terkait penerobosan Xia Yuning ke keluarga Tianheng. Karena sang pengawal tidak tinggal diam melihat Xia Yuning meruntuhkan dinding halamannya, akan tetapi Xia Yuning mengajak para penjaga untuk bertarung dengannya. 此人不但修为高深，以他目前的年纪来说， Menurut Xia Yuning, meskipun kultivasinya sedikit lemah dari orang tersebut, tetapi untuk sementara waktu dia akan mengalah. Karena tugasnya hanya mengalihkan perhatian para pengawal. 这个死老头坏得很。 让我看看你到底是谁。 Pada akhirnya cadar Xia Yuning terlepas dan pengawal terkejut melihat Tuan Putri berada di keluarga Tianheng. 星河，你平安回来了。 Lanjut cerita, Ye Xinghe dan Xia Yuning kecewa tidak bisa membawa An Suyun karena kedatangan ayahnya yang menggagalkan pelarian Suyun. Lalu jika Ye Xinghe membawanya, sang ayah pasti akan segera mengetahuinya. Pada saat itu tak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Lalu terlihat An Suyun menginginkan kesempatan lain untuk Ye Xinghe bisa menjemputnya. Pada saat dalam perjalanan ke ibu kota, itu adalah kesempatan bagi Ye Xinghe membawa kabur An Suyun. Ye Xinghe pun menyadari jika memang sangat berbahaya jika membawa Suyun sekarang dari keluarga Tianheng. Tetapi saat mengirimnya ke ibu kota, pasti akan meninggalkan keluarga Tianheng. Lalu pada saat itu dia akan membawa An Suyun. Lalu An Suyun selalu bermimpi dia menjadi sosok besar seperti dewa perang Tianjin yang bisa pergi kemanapun dia inginkan. Akan tetapi mimpinya hanya satu, dia hanya ingin pergi bersama Ye Xinghe. Menurut Ye Xinghe, An Suyun khawatir pada mereka karena akan menyebabkan masalah jika membawanya sekarang. Dia juga berjanji akan menunggu Ye Xinghe pada saat dia dibawa ke ibu kota. Lalu Xia Yuning memuji Suyun karena mempunyai pikiran yang sangat bijak. Setelah itu mereka berdua akan pergi dan merencanakan pelarian untuk An Suyun. Di sisi lain, An Suyun dipanggil sang ayah karena para pengawal menjumpai Tuan Putri Xia Yuning di halaman dalam Tianheng dan menghancurkan tembok halaman dalam. Lalu menurut An Suyun, jika Xia Yuning mengetahui dia disekap, jadi Xia Yuning menyelinap untuk menemuinya. An Suyun beralasan jika mereka mengobrol sebentar, lalu dia pergi dan melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan tembok. Sang ayah masih curiga pada Xia Yuning yang ingin memancing penjaga untuk pergi.
Lalu masuklah seseorang yang akan membawa Suyun. Akan tetapi pada saat dia ke kamar, An Suyun masih berada di kamarnya. Patriark Tian juga mencari ke seluruh ruangan dan tidak menemukan orang lain. Akhirnya dia percaya dengan perkataan An Suyun yang masuk akal. Setelah itu Patriark Tian mengatakan jika semua itu demi kebaikan An Suyun dan dia akan segera menikah dengan salah satu pangeran di ibu kota. Meskipun sejak kecil An Suyun tidak dekat dengannya, tapi bagaimanapun juga Suyun adalah darah dagingnya, maka sang ayah akan menikahkan Suyun dengan keluarga super yang berada di ibu kota. Lalu Patriark Liang menyuruh An Suyun beristirahat. 那可是京都的超级世家，可是一辈子享不尽的荣华富贵。既然这样，这也完了。 Pada saat Ye Xinghe berlatih, datanglah seorang praktisi surgawi tingkat 7 yang mengatakan ingin bergabung dengan Ye Xinghe. 一个7重天的武者说要加入我们青羽世家。Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.